Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Akbar. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti ini saya telah membuatnya. Di sini ketika saya mengklik tanda star, itu persegi yang di bawah itu akan bergerak, dan juga persegi di samping itu akan bergerak juga membentuk persegi yang di atas ini, yang sisi A ke C. Dia akan membentuk persegi yang seperti itu. Dan kita klik stop, dia akan berhenti. Sini kan bisa teman-teman lihat kalau penjumlahan dari persegi AB itu membentuk persegi BC. Nih, bisa kita geser, dijumlah dengan persegi BC itu akan membentuk persegi AC. Bisa teman-teman lihat di dalam video ini. Untuk membuatnya tersebut, sebelumnya kita harus pasti memiliki aplikasinya, yaitu aplikasi GeoGebra. Seperti saya ini telah ada aplikasinya. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google atau bisa download di Google. Ini kalau sudah download, itu bisa langsung aja kita buka. Ini saya kebetulan buka juga. Sini sini untuk membuatnya, pertama kita klik di bagian garis. Kita pilih ruas garis di antara dua titik. Sini kita buatlah garis segitiga ABC tadi. Pertama di sini kita buat di sini, habis itu kita klik lagi di sini, kemudian di sini, dan di sini, kemudian ke sini. Ini akan membentuk segitiga A, B, dan C. Setelah itu, setelah teman-teman membuat segitiga tadi, teman-teman bisa langsung pindah ke bagian poligon. Sini bagian poligon. Setelah itu klik poligonnya untuk membuat segitiganya. Klik di A, kemudian klik di B, kemudian klik di C, dan balik lagi ke titik A tadi untuk membentuk segitiganya. Setelah itu teman-teman bisa balik lagi ke poligon, klik ke segi N beraturan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita membuat segitiganya. Pertama, kita klik titik A, kemudian ke titik C. Ini langsung oke kan aja teman-teman, biar dia membentuk persegi di sampingnya tadi. Habis itu klik lagi titik C, kemudian ke titik B, sama juga dari titik B kemudian ke titik A. Dengan begitu teman-teman telah membuat persegi yang mewakili panjang dari tiap-tiap sisi di segitiga tersebut. Ini poligon 1 itu mewakili panjang sisi A ke C, poligon 2 itu mewakili panjang dari B ke C, dan poligon 3 itu mewakili panjang dari A ke B. Setelah ini teman-teman bisa membuat garis tegak lurusnya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita untuk membagi poli 2 tadi ini menjadi 4 bagian. Klik di garis tegak lurus, kemudian pilih garis tegak lurusnya. Setelah itu kita klik di bagian sisi yang di poli satunya. Itu pertama di atas ini. Itu akan membentuk sebuah garis panjang yang akan membagi, fungsi yang akan membagi poli 2 tadi. Kita klik lagi yang di sisi satunya lagi ya. Di sini itu akan membentuk garis panjang juga. Kita letakkan di titik B. Setelah itu kayak sebagaimana teman-teman lihat, ini telah garis panjang tadi itu udah membagi menjadi 4 sisi di poli 2 nya tadi ini teman-teman. Untuk memberi tanda, ini kan ada ini garis singgungnya ini kan. Untuk memberi tandanya kita gunakan pilih ke titik baru, ambil yang perpotongan 2 objek. Itu kita klik di tengah sini, selanjutnya di sini, lagi di sini. Itu telah membuat titik perpotongan 2 objeknya. Untuk memilih titiknya, kan ini kan ada garis panjang nih kan mengganggu nih. Teman-teman bisa menghilangkannya dengan klik titik biru di sini, kemudian di sini. Otomatis garis panjang tadi itu akan hilang. Setelah garis panjangnya hilang, di sini mungkin kita akan mengubahlah warnanya dulu ya, biar dia menjadi kosong warnanya. Bisa diklik kanan nanti ya teman-teman.
tuh ini diklik kanan. Untuk hilangkan tuh klik kanan, pilih ke properties. Setelah sampai ke properties, pilih bagian warna, terus ini dihilangkan aja ya. Nah, seperti ini langsung, bisa seperti langsung tuh seperti saya tekan langsung kayak gini. Itu dia akan langsung hilang warnanya. Tahu mungkin teman-teman nak mau menghilangkannya, tapi teman-teman pengen mengubah warna bisa. Seperti ini. Dibalikkan lagi dia ke posisi awalnya. Di sini kan. Nah, di sini saya ingin mengubah warnanya menjadi ungu lah ya. Ini menjadi ungu. Habis itu setelah kita ubah warna ini menjadi ungu, karena ini nanti kan masih tetap dipakai nih. Kalau kita hilangkan nanti kan enak pula. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke poligon, terus klik titik J, kemudian titik L, titik G, titik K, dan kembali ke titik J. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membentuk membuat pembagiannya tadi, membuat sisi lagi. Nah, begitu juga seterusnya untuk ke titik-titik yang lainnya teman-teman, seperti ini. Lakukan aja, sesuaikan dengan titik-titiknya, yang mana itu akan membentuk 4 persegi, 2 buah segi 4 dan 2 buah segi 3. Teman-teman bingung, ini segi 4 nya teman-teman, ini segi 4 juga, ini segi 3 nya, dan ini segi 3. Nah, setelah kita membaginya tuh teman-teman bisa ubah warnanya juga. Tujuannya ya sama seperti tadi, tujuannya untuk kita dapat melihat perbedaan dari biar kita nampak perwakilan dari segi-seginya tadi. Ini kita buat jadi warna kuning, mungkin warna oranye lah ya. Habis itu yang ini bisa jadi warna hijau, dan ini bisa menjadi warna biru, dan ini bisa menjadi warna merah, mungkin ya, jadi warna merah ya. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini, kemudian teman-teman pergi ke bagian luncuran, tuh pilih luncuran. Setelah itu teman-teman klik di sini, ini akan muncul. Kita buat sini namanya Pitagoras ya, Pitagoras. Untuk minimumnya itu bisa dibuat 0, maksimumnya itu dibuat 1, dan kenaikannya itu dibuat 0,01. Oke, ini tujuan teman-teman untuk kita nanti membuat titik, yang mana titiknya tadi itu bergerak sesuai dengan luncurannya tadi. Setelah kita membuat luncuran, itu kita akan membuat titiknya. Titiknya di sini kita akan membuat berbeda, mungkin kan kita buat sini titik M. Ini format titiknya itu harus seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membuat formatnya beda, itu hasilnya akan berbeda juga, malah tidak bisa. Jadi bisa nanti teman-teman tengok formatnya, yaitu nama titiknya, kemudian titik awalnya. Ini titik awal kita buat DJ. Tujuannya kita buat DJ titik awalnya, karena nanti semua titik yang kita buat itu akan balik ke J lagi. Habis itu ditambah dengan nama luncuran kita, itu Pitagoras. Setelah itu buka tutup kurung, titik yang mau kita tuju, di sini saya ingin membuat titik mau dituju itu titik A. Ya, titik mau kita tuju itu titik A. Titik mau kita tuju itu titik C. Itu kita buat C dikurang titik awal kita tadi, yaitu J. Itu di enter saja. Itu akan membentuk titik baru. Seperti yang teman-teman lihat nih, titik M kan. Titik M ini akan bergerak ketika kita menggeser luncurannya tadi. Lihat titik M nya itu bergerak ke titik awalnya, itu titik J, dan bergerak lagi ke titik tujuhnya, itu titik C.
Begitu juga seterusnya kita akan membuat 4 titik lagi ya teman-teman. Itu N sama dengan J ditambah P beras. Habis itu titik yang mau kita tuju itu titik A dikurang dengan J. Oke, dan N O O J ditambah Pitagoras. Titik tuju kita itu titik D. Mana titik D? Salah, titik D dikurang dengan J. Oke, dan yang terakhir itu adalah P J ditambah Pitagoras itu titik tuju kita, titik E dikurang dengan J. Oke, nah seperti teman-teman lihat, ini titik-titiknya tadi itu akan bergerak. Kalau misalnya kita buat 0, akan bergerak ke titik awal dia yaitu J, dan akan bergerak lagi kalau misalnya kita buat 1 ke titik tuju mereka. Nah, oke. Setelah teman-teman membuat seperti ini, tuh teman-teman pindah ke garis lurus lagi. Garis tuh pilih vektor di antara 2 titik. Nah, di sini tujuannya kita akan membuat vektor untuk mengaitkan segi-segi yang 4 segi yang ada di poli 2 ini. Pertama kita klik di J, kemudian ke M, habis itu klik di J. Kita ini akan membuat 4 vektor ya teman-teman. J ke P, J ke N. Oke, setelah kita membuat 4 vektor tadi tuh, ya ini semisal nih huruf-huruf tadi ini mengganggu ya menurut teman-teman kan. Misalnya mengganggu itu teman-teman bisa klik luas garis di bagian tampilan aljabar, klik luas garis, kemudian klik kanan, pilih properties, pilih ke dasar, itu klik untuk menghilangkan label ya. Nah, sekarang ini kan akan lebih pelong nih kan, biar teman-teman tidak salah nanti untuk meletakkan titiknya. Setelah kita mau vektor tadi, itu kita pergi ke refleksi objek pada garis, pilih ke transisi objek oleh vektor. Nah, sini kita klik pertama yang mana mau kita transisikan. Kalau saya itu mau saya transisikan itu yang ini, yang segi yang kuning, segitiga yang kuning itu yang mau saya transisikan. Segitiga yang kuning saya transisikan ke vektor yang U, yang vektor menuju ke M. Nah, itu akan membentuk bentuk yang sama seperti yang segitiga yang kuning tadi. Kita lakukan kepada persegi yang lainnya juga. Itu seperti yang hijau, itu saya translasikan ke U1. Setelah itu yang biru itu saya transisikan ke W, maaf salah, ini translasikan yang biru ke W. Setelah itu yang merah ke V, vektor V. Oke. Nah, setelah itu coba teman-teman lihat nih. Nah, oke. Dia akan bergerak ke sisi sini. Setelah teman-teman membuat ini, kemudian teman-teman bisa membuat lagi 1 titik baru untuk mengisi kekosongan di tengah ini. Tuh kita misalkan buat titiknya itu titik Q ya teman-teman. Titik Q
sama dengan sekarang titik tuju kita itu titik awal kita itu adalah titik I. Nih titik I. Nah, maka kita akan buat sini I ditambah nama luncuran kita itu Pitagoras, buka kurung tutup kurung, titik tuju kita. Sini kan biar teman-teman tahu, ini kan ada awal persegi ini kan, biar teman-teman tahu titik tuju kita itu akan buat di sini karena titik awal kita itu di sini. Ini kan banyak nih, ada bertimbun-timbun nih kan, teman-teman bisa lihat apa saja titik yang terdapat dalam sini dengan meletakkan kursornya di titik tersebut. Sini dapat kita lihat ada titik B aksen dan L aksen. Di sini saya akan ngambil mungkin yang B aksen ya teman-teman. Jadi titik tujuhnya itu adalah B aksen dikurang titik awal kita tadi adalah I. Oke, kita akan membentuk titik Q. Nah, titik Q. Titik Q ini sama titik Q juga kita buat vektornya dulu. Sedikitlah kita buat vektor, kita kaitkan titiknya itu IQ. Kita akan membuat vektor baru yaitu vektor I1. Kita translasikan juga, yang mau kita translasikan sekarang poli 3-nya kita kaitkan ke vektor I1. Oke, itu akan membentuk translasinya. Nah, bisa teman-teman lihat itu akan penggabungan dari poli 2 dijumlah dengan poli 3 itu akan membentuk poli 1 tadi. Ini karena kalau misalnya menurut teman-teman ini kan garis vektornya menghalang nih. Nah, ini bisa dihilangkan seperti kita menghilangkan garis tadi. Tuh klik aja bagian birunya. Tuh dia akan menghilang. Biar dia kesannya mungkin lebih rapi ya teman-teman. Biar kesannya lebih rapi. Oke. Setelah itu setelah ini kan nih kita tidak otomatis nih, ribet takutnya kan. Itu teman-teman bisa bikin otomatis dengan pilih luncuran, terus pilih sisipkan tombol. Kita akan buat tombolnya di sini, klik sembarang saja. Kita buat sini nama itu mulai. Dan script di sini itu scriptnya sudah tetap ya. Kalau misalnya ada kesalahan itu berarti kemungkinan scriptnya salah. Scriptnya di sini start animation kurung siku, nama luncuran kita tadi itu Pitagoras, koma, untuk start itu true. Oke. Oke, nah ini akan bergerak. Dia akan bergerak seperti ini. Untuk memberhentikannya kita bisa buat lagi luncuran juga, tombol sembarang, klik di sembarang. Kita buat sini kodenya, namanya itu berhenti. Sama juga, scriptnya tetap sama. Start animation kurung siku, nama luncuran, terus koma. Untuk berhenti itu istilahnya false, tutup kurung siku. Oke. Setelah itu, ini untuk memberhentikannya teman-teman bisa klik tombol berhentinya. Dia akan berhenti. Pas kita klik tombol mulai, dia akan mulai. Biar lebih rapi mungkin ini garis-garis ini bisa teman-teman hilangkan dengan klik kanan di sembarang, pilih kisi-kisi untuk menghilangkan kisi-kisinya, dan pilih klik sumbu untuk menghilangkan sumbunya. Oke. Mungkin agak kita rapikan sedikit.
Kalau misalnya menurut teman-teman masih terlalu lambat, itu bisa diklik kanan di luncurannya, pilih ke properties, dan pilih ke kecepatan. Bisa kita atur di sini ke semau kita. Jadi saya buat 2. Itu dia akan lebih cepat. Nah, bisa teman-teman lihat perubahannya. Dia akan lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tutorial bagaimana cara membuat pembuktian teorem Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.